Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pembahasan ini bukan pembahasan yang sangat asing, bukan pembahasan yang jarang dibahas, tapi pembahasan ini sering dibahas oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dan ini hanya sekedar mengulang saja. Karena terkadang ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, setiap pengulangan nasihat itu terdapat pelajaran. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, terkadang bermanfaat untuk orang-orang yang ada keimanan pada hatinya. Pembahasan yang ingin saya bahas adalah tentang masalah ni'matul jannah, kenikmatan sorga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa sorga adalah darun a'addahallahu lil muttaqin wa liman asa minal muwahhidin. Sorga adalah sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ahli maksiat, akan tetapi mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai pacuan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa para pelaku dosa besar itu tidak dikekalkan di neraka. Karena manhajnya orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa para pelaku dosa besar itu dikekalkan di neraka. Maka ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa para pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah langsung masukkan ke dalam sorga. Kalau Allah mau, Allah azab dulu di neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam sorga. Makanya sorga adalah satu tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang yang bermaksiat, akan tetapi mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian sorga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana tempat sorga? Kita tahu bahwa sorga itu di atas langit, di atas langit yang ketujuh, tepatnya di atas Sidratul Muntaha.
dan ujungnya adalah singgasana Allah atau Arsy Ar-Rahman. Mana dalilnya bahwa sorga itu di atas Sidratul Muntaha? Allah mengatakan Sidratul Muntaha indahu Jannatul Ma'wah. Nabi SAW pernah sampai di Sidratul Muntaha ketika melakukan perjalanan yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Makanya Nabi SAW disempatkan masuk ke dalam sorga, karena memang sorga di atas Sidratul Muntaha. Allah mengatakan Sidratul Muntaha indahu atau indaha Jannatul Ma'wah. Di atasnya adalah sorga untuk orang-orang yang bertakwa dan untuk orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Dan paling ujung sorga itu adalah Arsy, dan dialah sorga Firdaus. Jadi itu sorga yang paling tinggi, itu sorga Firdaus. Makanya Nabi SAW bersabda, idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausil a'la. Apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sorga, jangan tanggung-tanggung, mintalah sorga Firdaus, sorga yang paling tinggi, yang atapnya adalah Arsyur Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan sorga Firdaus itu bertingkat-tingkat. Jadi bukan satu tingkatan, dia bertingkat-tingkat. Makanya ketika Ummul Harithah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keberadaan putranya Al-Harithah. Jadi ketika itu Harithah ikut perang Badar bersama Rasul. Akan tetapi sebelum peperangan dimulai, Harithah ini di tengah malam hendak mencari air atau buang hajat. Kemudian oleh penjaga peperangan dari kalangan kaum muslimin disangkanya musuh, kemudian dipanah dan meninggal dunia. Ini belum terjadi peperangan, jadi salah tembak. Mestinya diarahkan kepada musuh, malah diarahkan kepada Al-Harithah. Dan itu sebelum terjadi peperangan. Maka kemudian setelah terjadi peperangan ikhwatu fiddin, kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan di Badar, maka mereka pulang ke Madinah. Maka masing-masing sahabat menyebutkan tentang kabar Badar, termasuk juga para syuhada Badar. Maka Ummul Harithah, ibunya Harithah ini bertanya, di mana anakku? Maka kemudian orang-orang mengatakan, kutil, anakmu telah dibunuh. Maka Ummu Harithah senang dan mengatakan, bakhin, senang. Kenapa? Anaknya syahid. Ya kan? Akan tetapi ketika dia mendengar bahwa anaknya dibunuh atau terbunuh sebelum peperangan, dan yang membunuhnya seorang muslim juga karena salah tembak, mulailah dia pucat. Sudah hilang kesenangannya, sehingga dia mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku ainal Harithah, di mana Harithah? Apakah Harithah finnari awil jannah? Apakah Harithah di neraka atau di sorga? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Harithah, mengatakan, ya Ummul Harithah, sesungguhnya sorga itu bukan satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Dan putramul Harithah takunu atau yakunu fil firdausil a'la, dan putramu berada di sorga Firdaus yang paling tinggi. Kalimat Firdausil a'la, sorga Firdaus yang paling tinggi, menunjukkan ada yang rendah, ada yang rendah. Namanya tinggi, tentu ada yang rendah. Dan di situ jadi dalil para ulama bahwa sorga itu, sorga Firdaus itu bertingkat-tingkat. Lalu di atas sorga itu apa? Di atas sorga itu namanya ghuraf, kamar-kamar. Yang kata Nabi SAW, yura zahiruha batinuha wa batinuha zahiruha. Jadi kamar-kamar itu terlihat keindahannya dari luar dan dari dalam. Kalau saya ilustrasikan itu seperti kalau antum membuat
Sebuah rumah terbuat dari kaca semua. Kemudian antum isi dalamnya kursi yang indah, sofa yang indah, kemudian lemari yang indah dengan berbagai macam bunga-bunga yang indah, yang kalau dilihat dari luar itu indah sekali rumah itu. Itulah ghuraf. Tentu ghuraf dibandingkan dengan kamar-kamar yang kita desain di dunia tidak ada apa-apanya. Lah kamar-kamar yang indah ini Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lakinnal ladzina taqau, akan tapi orang-orang yang bertakwa lahumul ghuraf min fawqihimul ghuraf. Orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kamar-kamar ini. Kamar-kamar yang bertingkat, yang keindahannya terlihat dari luar dan dari dalam. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, liman hadal ghuraf?" Untuk siapa ghuraf itu? Untuk siapa? Apakah untuk para nabi dan rasul karena dia letaknya di atas surga Firdaus? Apakah antum tidak mungkin masuk ke dalam kamar-kamar tersebut? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah modalnya, mudah tiketnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Adapun kamar-kamar yang tinggi yang di atas surga Firdaus itu untuk siapa wahai Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman atabal kalam, bagi orang yang indah ucapannya. Kul khairan aw liyasmut, katakan yang baik kalau tidak diam. Kemudian waliman at'ama ta'am, dan bagi orang-orang yang suka memberi makan fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang susah dan membutuhkan. Dan sekarang ikhwatu fiddin adalah syahrut ta'am, bulan di mana orang-orang miskin membutuhkan uluran tangan kita. Termasuk juga menyediakan iftar, itu termasuk at'amat ta'am. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adamas siyam, dan orang-orang yang melanggengkan puasa, suka puasa, puasa Senin Kemis, puasa 3 hari dalam sebulan, ataupun puasa Daud. Seandainya antum paling kecil puasa minimalnya melakukan dalam sebulan 3 kali puasa yang disebut dengan ayyamul bid, 13, 14 dan 15, sesungguhnya antum seolah-olah berpuasa setiap hari. Mana dalilnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jaa bil hasanati wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Berarti 3 kali 10, 30 hari. Ya. Berarti kalau antum puasa 3 hari, seolah-olah antum puasa setiap hari. Itu baru puasa ayyamul bid. Kalau antum lagi dengan puasa Senin Kemis atau puasa Daud, subhanallah. Maka kamar-kamar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diperuntukkan untuk siapa? Untuk adamas siyam, untuk orang-orang yang melanggengkan puasa. Itu baru puasa sunnah loh ya. Apalagi puasa wajib seperti Ramadan. Ya kan? Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan untuk orang-orang yang salat di malam hari tahajud sementara manusia tertidur. Dan sekarang adalah syahrut tahajud, ikhwan, bulan tahajud. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ditanya tentang seseorang yang sudah melakukan tarawih setelah isya, kemudian dia melakukan tahajud di tengah malam, boleh tidak wahai Syekh? Kata Syekh bin Baz, tidak mengapa, karena asal solat malam itu masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Asal jangan mengulang witir. Jadi kalau antum sudah salat witir bersama imam di salat tarawih, kemudian antum mau melakukan qiyamul lail,
ikut, nggak ada masalah. Tapi jangan melakukan witir lagi, karena Rasul mengatakan la witrani fil laili, tidak ada witir dalam satu malam. Sebab kalau witir ketemu witir jadi genap nantinya. Antum nggak witir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah, ghuraf ini ikhwatu fiddin, kamar-kamar yang indah ini, jarak di antara surga Firdaus ke kamar-kamar itu sama dengan jarak bumi kepada bintang. Bisa bayangkan? Jadi kalau antum diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kamar-kamar tersebut, maka antum bisa melihat seluruh keindahan surga yang ada di bawahnya. Ikhwan, makanya kalau ada orang punya uang banyak gitu kan, cita-citanya apa? Ingin beli villa di atas gunung. Kenapa mesti di atas gunung? Kenapa nggak membaur di bawah? Sebab kalau dia di bawah dengan yang lainnya, tengok ke kiri tembok rumah orang, tengok ke kanan rumah orang juga gitu kan. Ke depan jalan, ke belakang juga pantat-pantatan dengan rumah orang. Stres ke langit gitu kan. Tapi kalau antum punya rumah di atas, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, antum bisa melihat ke bawah. Antum bisa melihat gunung-gunung nan indah, bisa melihat bangunan-bangunan, bisa melihat terangnya lampu-lampu di malam hari, indah. Makanya terkadang rumah itu mahal view-nya daripada mahal bangunannya. Itulah kalau kita ilustrasikan bahwa ghuraf itu berada di atas sorga. Jadi kalau antum melihat ke bawah itu subhan, indah. Sorga saja sudah indah, ikhwan. Seandainya saya ini bisa menceritakan sorga, mungkin tidak ada orang yang sehebat saya menceritakannya, tetap sorga menyelisih apa yang saya ceritakan, karena keindahannya tidak bisa diceritakan. Ini hanya sekedar memberikan gambaran sedikit dari keindahan sorga. Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Sorga itu tidak bisa dilihat mata keindahannya, didengar telinga, terlintas saja enggak, saking indahnya. Lalu di atas ghuraf ada namanya maqam. Langit, sidratul muntaha, sorga, ghuraf, maqam. Dan maqam ini diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa rabbuka an yab'atsaka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, tempat yang sangat terpuji. Dan makom ini terdiri beberapa makom, ya, terdiri dari tempat-tempat yang sangat mulia. Salah satunya adalah makom Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makom yang paling tinggi dari seluruh para nabi dan rasul. Makom Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makom yang paling tinggi, karena dia adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Dari 120.000 nabi, Allah pilih yang diketahui nama hanya 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, ternyata hanya dipilih oleh Allah sebagai ulul azmi 5 saja. Dari 5 ini kemudian Allah pilih sebagai kasihnya 2, Rasul kita Muhammad dan juga Nabiullah Ibrahim. Dari 2 kekasih Allah, Allah hanya pilih 1 untuk memimpin seluruh para nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia makom yang paling tinggi. Kemudian di sana ada makom al-wasilah namanya. Untuk siapa makom wasilah ini? Untuk istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahib, yang ketika dia dibunuh oleh Fir'aun karena membela dinu Musa alaihi salatu wassalam,
Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, enggak masalah aku harus mati seperti ini, tapi aku meminta kepadamu, sediakan satu tempat untukku di surga. Asiyah bintu Muzahim, wanita yang memilih syahid daripada menikmati kekayaan Fir'aun. Kurang apa Asiyah, ikhwan? Dia istri orang nomor 1 di Mesir yang bergelimpangan dengan harta dan kekayaan, menginginkan sesuatu tinggal suruh sana sini. Tapi dia memilih disiksa Fir'aun dan bala tentaranya karena mengikuti dinnya anak angkatnya Musa alaihi salatu wassalam, hingga berakhir mengenaskan syahidah, sampai akhirnya dia meninggal syahidah. Dan sebelum meninggalnya dia berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baital fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di surga. Sebelum meninggal dia ditampakkan makamnya, disebut makam al-wasilah namanya. Di sana lalu Asiyah bintu Muzahim ini akan menikah dengan siapa di surga? Bukankah Fir'aun masuk neraka? Maka dia akan menikah dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga Maryam bintu Imran. Dia memiliki makom namanya makom al-fadilah. Makanya dalam doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Di sini mulainya, ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmuda. Dan Muhammad diberikan wasilah dan juga fadilah. Siapa wasilah? Asiyah bintu Muzahim. Siapa fadilah? Maryam bintu Imran. Paham? Terkadang orang baca doa ini nggak paham ya. Kedudukan yang tinggi yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Di atas sorga ada ghuraf, di atas ghuraf ada makom, dan makom ini terdiri dari beberapa makom, dan makom yang paling tinggi adalah makom Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu arsh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seluruh manusia melintasi siratal mustaqim, wa in kuntum illa wariduha, kalian pasti melewatinya. Semua para nabi dan rasul, semua melewati jembatan ini. Dan jembatan ini jisrun mamdudun fauqa jahannam, satu jembatan yang terbentang bawahnya itu neraka jahanam. Ada yang kemudian berhasil, ada yang jatuh sesuai dengan keimanannya. Ketika seluruh manusia berhasil melewati siratal mustaqim, maka mereka akan berkumpul di sebuah tempat. Di depan mereka pintu-pintu sorga yang tidak bisa dibuka. Makanya kata Nabi, la ya'tiyanna zamanun syadidu minaz ziham, akan datang waktunya kelak, satu waktu di mana manusia berdesak-desakan di pintu sorga. Mereka nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, karena pintunya tertutup rapat, tidak ada yang bisa membukanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasul sebagai syafaatul khasah. Kita tahu bahwa Nabi itu memiliki syafaat-syafaat khusus yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yang tidak diberi kepada rasul-rasul yang lain. Seperti apa? Seperti syafaatul uzma. Ketika manusia berada di padang mahsyar, kemudian datang ke Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua ulul azmi tidak sanggup untuk memutuskan perkara mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan perkara mereka. Ini syafaatul khas bagi Nabi.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk meringankan azabnya pamannya Abu Talib. Ini juga syafaatul khas. Termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membukakan pintu sorga dan memasukkan orang-orang yang divonis masuk sorga, kemudian mereka tidak masuk sorga, maka Nabi SAW memasukkan mereka ke dalam sorga karena syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya syafaatul khas, syafaat khusus. Ya. Maka dari kerumunan itu keluarlah para nabi, keluarlah Nabi Rasul kita Muhammad SAW mendekati pintu sorga. Fataraqal bab, maka Rasul kemudian berusaha untuk menggedor pintu sorga. Maka berkatalah khazanatul jannah, siapa? Malaikat Ridwan. Mana anta, siapa kamu? Maka Nabi SAW mengatakan, ana Muhammad. Subhanallah, ikhwan, ya kan? Rasul SAW tidak mengatakan saya Rasul, saya Nabi, saya ulul azmi. Tidak. Tawadhu, rendah diri. Rasul mengatakan ana Muhammad, saya Muhammad. Maka malaikat Ridwan mengatakan bika umirtu alla aftah li ahadin qablak. Karena dirimu wahai Muhammad, aku diperintah Allah agar jangan pernah membuka pintu sorga selain dirimu. Maka dibukalah pintu sorga. Maka seluruh malaikat mengucapkan salam, karena surga adalah darus salam. Maka mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan bagi kalian wahai seluruh penduduk surga atas apa yang kalian telah sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, sabar dengan takdir Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Karena manusia akan melewati 3 sabar ini. Ma'asyiral muslimin, makanya kenapa di sorga itu kebanyakan penghuninya laki-laki dan juga para fuqara wal masakin, dan sedikit dari kalangan wanita. Tapi justru terbalik di neraka, yang paling banyak penghuninya adalah kaum wanita dan sedikit dari laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki mereka bisa sabar jauh lebih daripada sabarnya wanita. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam takdir. Sabar laki-laki lebih besar sabarnya daripada wanita. Dan laki-laki sabar untuk tidak membuka mulut. Tapi wanita itu tidak sabar dengan mulutnya biasanya. Sabarnya wanita itu dengan dunia. Kalau antum kasih dunia dia sabar. Coba saja setiap hari ajak ke mall, ajak makan, kuliner, sabar dia. Sabar bu ya. Tapi kalau sudah tidak ada dunia, mereka tidak akan sabar. Makanya ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah wanita-wanita itu masuk neraka dan kebanyakan penghuninya neraka karena mereka kufur kepada Allah? Tidak, mereka wanita ahli salat, mereka wanita ahli puasa, mereka wanita ahli zikir, mereka wanita ahli haji, dan begitu seterusnya. Walakinna yakfurnal ashir, tapi mereka tidak bisa menjaga lisannya sehingga kufur kepada keluarganya, kufur kepada suaminya. Dan rata-rata suami sakit hati dengan istri karena apa? Karena lisannya, kebanyakan lisannya cerewet, ya, dikritiknya gitu, nggak ada yang benar kayaknya. Suaminya sudah begini berusaha, tetap saja disalahkan ya. Tapi tidak semua bu ya. Artinya itulah sifat tabiat
yang sesungguhnya perempuan, kecuali wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.